1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Informatika akan menjelaskan materi tentang membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. Peran TIK dalam pemecahan masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras, hardware, yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang terdiri atas dua kata yaitu tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu objek yang mengacu kepada sebuah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan dan aktivitas manusia, seperti mesin atau pekakas. Secara luas, teknologi dapat diartikan sebagai pengertian sistem, teknik, konsep, bahkan organisasi. Konsep yang dimaksud di sini adalah seputar penggunaan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan manusia. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Adapun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masa prasejarah. Kisaran tahun 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Oleh karena itu, obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti trompet yang terbuat dari tanduk binatang dan isyarat dari asap sebagai alat pemberi peringatan adanya bahaya. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Han di Tiongkok. Masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Tiongkok menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Masa modern, 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dimulai dari tahun 1400-an, di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Hingga di masa ini, mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, menangkap, capture,
yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Yang kedua, menyimpan, storage. Menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain seperti disket, hard disk, compact disk, dan lainnya. Yang ketiga, mengolah, processing. Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. Yang keempat, transmission, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Yang kelima, mencari kembali, retrieval, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Yang keenam, menghasilkan, generating, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Tujuan utama teknologi. A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. Peran dari teknologi informasi akan sangat vital untuk memecahkan masalah, sebab teknologi informasi di dalamnya terdapat sebuah informasi yang berguna sebagai pemecah masalah yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari. B. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Kreativitas sangat diperlukan dalam teknologi dengan beberapa alasan, antara lain: pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. Keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi afektifnya, kreativitas ditandai dengan motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, berani menghadapi resiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, selalu ingin mencari pengalaman baru, menghargai diri sendiri dan orang lain. C. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Teknologi informasi dalam membentuk komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses oleh manusia serta perusahaan atau instansi pemerintahan. Teknologi dapat dikatakan efektif dan efisien sebab dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peranan teknologi seperti itu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi yang lengkap di seluruh dunia tanpa harus membayar mahal. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Machine learning misalnya telah mengubah bagaimana ilmu statika dimanfaatkan. Sedangkan dalam bidang ilmu biologi, data mining yang merupakan konsep komputasi dapat melakukan pencarian pada sejumlah besar data untuk menemukan pola-pola. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Tidak mengherankan bahwa memiliki kemampuan tersebut adalah sebuah keharusan bagi seorang yang hidup pada abad ke-21 ini. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecahkan suatu masalah yang kompleks dengan cara membagi menjadi masalah-masalah yang kecil agar lebih mudah diselesaikan. Selain dekomposisi, dikenal pula pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma atau desain algoritma. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode atau pilar computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan menyeluruh.
Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan matematika dan menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, kapur, dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Itulah yang berkembang dari bidang komputasi modern. Penggunaan komputer sebagai media utama dalam komputasi sudah semakin meluas. Pada intinya, perkembangan komputasi modern, komputasi saat ini lebih menerapkan pada proses pemecahan suatu permasalahan perhitungan dengan menggunakan algoritma yang dilakukan oleh sebuah komputer. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Bidang ini berbeda dengan ilmu komputer atau computer science yang mengkaji komputasi, komputer, dan pemrosesan informasi. Bidang ini juga berbeda dengan teori dan percobaan sebagai bentuk tradisional dari ilmu dan kerja keilmuan. Dalam ilmu alam, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai pemahaman baru. Melalui penerapan model-model matematika dalam program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam ilmu tersebut. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini juga bisa dari memori komputer. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Konsep inilah yang menjadi dasar arsitektur komputasi modern. John von Neumann memberikan berbagai sumbangsihnya dengan cara meningkatkan karya-karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Selain itu, von Neumann juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat berperan penting dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia Kedua silam. Berkat kepiawaian Neumann di bidang teori game inilah ia bisa melahirkan konsep automata, teknologi bom atom, dan komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. Sebenarnya kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer itu sendiri mengacu pada perhitungan aritmatika dan kata tersebut masih dipergunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman, dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. Kemudian sekitar tahun 1920-an, kata mesin komputer mulai dikenal. Setiap mesin yang dapat membantu melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghitung dengan metode yang efektif disebut dengan mesin komputasi. Pada tahun 1940 sampai 1950, dengan munculnya mesin komputasi elektronik, kata mesin komputasi mulai berubah menjadi komputer, yang biasanya diawali dengan elektronik atau digital. Sejak saat itu, von Neumann menjadi seorang konsultan pada pengembangan komputer ENIAC. Dia merancang konsep arsitektur komputer yang masih dipakai sampai sekarang. Arsitektur von Neumann adalah seperangkat komputer dengan program yang tersimpan atau program dan data disimpan pada memori, dengan pengendalian pusat dan memori. Konsep dasar arsitektur komputer modern sendiri ialah konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Contoh perhitungan komputasi modern yaitu yang pertama akurasi atau big floating point,
Kemudian yang kedua, kecepatan atau dalam satuan Hz. Yang ketiga, ada problem volume besar atau paralel. Kemudian yang keempat, modeling atau NN dan GA. Kemudian yang kelima, ada kompleksitas atau menggunakan teori Big O. Penerapan komputasi modern saat ini hanya terbatas pada pemecahan masalah algoritma, bagaimana mencari sebuah kompleksitas, membandingkan kompleksitas untuk beberapa bahasa pemrograman, dan sebagainya. Kesimpulannya, komputasi modern memiliki banyak sekali manfaat dan perkembangannya pun cukup cepat dalam segala bidang. Karakteristik komputasi modern. Komputasi modern memiliki 3 karakteristik umum. Berikut 3 karakteristik komputasi modern tersebut. Yang pertama, komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Kemudian yang kedua, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Kemudian yang ketiga, komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang canggih. Pada komputasi tersebut, tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Dari sana terlihat dapat bahwa komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah berikut. Yang pertama, akurasi atau big floating point. Akurasi merupakan masalah yang paling penting dalam memecahkan masalah. Karena itu, pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Tentu kita pernah mendengar tipe data floating point yang biasa digunakan untuk menyimpan data numerik dalam bentuk pecahan. Tipe data tersebut memiliki range penyimpanan numerik yang besar, sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Kedua adalah kecepatan atau dalam satuan Hz. Manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Karena itu, perhitungan masalah kecepatan adalah suatu hal yang penting. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu data, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu singkat. Ketiga adalah problem volume besar atau downsizing atau paralel. Data yang besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus. Karena data yang besar dapat menjadi masalah jika ada yang terlewatkan. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Dengan metode ini, data yang besar diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat diorganisasi dengan baik. Yang keempat adalah modeling atau NN dan GA. Modeling merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. Bayangkan saja jika kita dihadapi dalam suatu masalah perhitungan yang banyak dan kompleks, tetapi tidak ada model matematika yang kita miliki. Perhitungan akan berjalan berantakan dan tidak akan mendapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, komputasi modern membutuhkan modeling sebelum melakukan perhitungan. Yang kelima adalah kompleksitas atau menggunakan teori Big O. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks, sehingga dapat diterapkan pada komputer. Dengan menggunakan teori Big O, komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang kerap dihadapi pada komputer. Macam-macam komputasi modern. Komputasi modern terbagi 3 macam, yaitu komputasi mobile atau bergerak, komputasi grid, dan komputasi cloud atau awan. Penjelasan lebih lanjut dari jenis-jenis komputasi modern sebagai berikut. Yang pertama adalah mobile computing atau komputasi bergerak. Mobile computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel dan tidak tergantung di satu tempat. Contohnya seperti GPS, smartphone, wearable computer, dan PDA. Yang kedua adalah grid computing atau komputasi grid. Grid computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. Datanya didistribusikan dan dihubungkan oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi skala besar. Contohnya pada penggunaan komputer dalam perkantoran yang saling terintegrasi. Yang ketiga adalah cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanan melalui internet. Contoh cloud computing diantaranya cloud storage, kursus online, internet banking, situs jual beli online. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Secara umum, strategi pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Poilla pada tahun 1973.
Menurut Poila, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis atau mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis atau memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Poila sebagai berikut. Pertama adalah memahami masalah. Tahap pertama dalam pemecahan masalah adalah memahami permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk mempermudah pemecah masalah, memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, dan grafik. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Kedua adalah membuat rencana penyelesaian. Setelah memahami permasalahan yang akan dipecahkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu, sehingga diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu pemecah masalah mengikuti langkah-langkah, antara lain mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk analisis. Jika diperlukan analisis, informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. Apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. Jika hubungan data dan yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, membuat submasalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. Kedua, cobalah untuk mengenali suatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. Ketiga, cobalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan-keteraturan. Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. Keempat, gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana, sehingga memberikan petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih sulit. Yang kelima, masukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. 6. Buatlah kasus. 7. Mulailah dari akhir atau asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, melaksanakan rencana. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalam penyelesaian masalah, setiap langkah dicek. Apakah langkah tersebut sudah benar atau belum? Hasil yang diperoleh harus diuji, apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Yang keempat, melihat kembali. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan, misalnya dengan cara 1. Melihat kembali hasilnya. 2. Melihat kembali alasan-alasan yang digunakan. 3. Menemukan hasil lain. 4. Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain. 5. Menginterpretasikan masalah kembali. 6. Menginterpretasikan hasil. 7. Memecahkan masalah baru dan lain sebagainya. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. Banyak masalah yang perlu dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan berpikir ringkas, strategis, dan kreatif sangat diperlukan. Tujuannya agar bisa memecahkan segala masalah yang dihadapi. Adanya teknologi yang berkembang pesat juga bisa membantu memecahkan masalah baik individu maupun perusahaan. Pada pembelajaran ini akan diajarkan membuat karya berupa program C++ sederhana untuk memecahkan persoalan sehari-hari. Untuk menjalankan program C++ dibutuhkan IDE atau Integrated Development Environment untuk menjalankannya, yaitu DEV C++. Contoh karya program C++ sederhana untuk memecahkan persoalan sehari-hari adalah program menentukan kelulusan siswa. Berikut ini merupakan ketentuan program untuk menentukan kelulusan siswa. Yang pertama, user memasukkan jumlah siswa. Kedua, user memasukkan nama siswa pertama. Ketiga, user memasukkan nilai dari siswa pertama. Keempat, nama dan nilai dimasukkan berulang sesuai jumlah siswa. Kelima, jika nilai siswa 75 atau lebih, siswa dinyatakan lulus. Keenam, sedangkan jika nilai siswa kurang dari 75, siswa dinyatakan tidak lulus. Untuk membuat program penentu kelulusan siswa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan di komputermu telah terinstall software DEV C++. Yang kedua, pilih menu File, kemudian New, kemudian Search File, atau tekan Ctrl+N pada keyboard. Yang ketiga, simpan program tersebut dengan nama dan tempat yang kamu inginkan. Yang keempat,
Ketik short code, programnya seperti gambar berikut. Yang kelima, pilih menu execute, kemudian compile and run, atau tekan F9 pada keyboard. Yang keenam, berikut ini merupakan output yang akan ditampilkan dari program tadi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.